Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali. Saya bisa menyapa Anda semuanya, rekan-rekan semua, sahabat, para guru, para alim, para ulama, teman-teman santri dimanapun berada. Mudah-mudahan Anda semuanya dari beragam profesi, bermacam-macam tugas di tempat manapun berada di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitas Anda diberikan kelancaran, segala rencana, segala cita-cita Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahim kembali. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji, membahas tentang ilmu, tentang hadis atau tentang beberapa riwayat mengenai tanda sujud atau bekas sujud. Ya, benarkah tanda sujud atau bekas sujud itu tanda hidam di jidat atau di dahi? Ya, benarkah tanda sujud dengan adanya dahi yang hitam? Ya, benarkah dahi yang hitam atau jidat hitam itu sebagai tanda sujud? Nah, untuk membahas itu akan kita bahas beberapa keterangan di dalam hadis maupun beberapa kitab. Apakah benar tanda sujud yang dimaksud oleh Al-Quran atharis sujud, atau yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah dengan hitamnya dahi atau hitamnya kening atau jidat, ataukah ada makna yang lain? Ya, apakah dikatakan orang yang ahli ibadah atau ahli sujud itu harus menghitamkan jidat? Ya, apakah benar orang yang terus-menerus bersujud kemudian nanti dahinya akan bisa menghitam? Ya, ini ada beberapa keterangan. Ya, bagaimana respon Rasulullah, para sahabat, dan para ulama tentang jidat hitam? Ya. Ini ada sebuah riwayat hadis dari Abi Darda. Ya, Abi Darda, dan riwayat dari Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu an, dan dari Abi Darda radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai seseorang yang memiliki tanda di antara kedua matanya sebagai bekas sujud. Ya. An Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ya. Dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya dia, Rasulullah bersabda, ini sesungguhnya aku, la abghadur rajula, sangat marah, aku marah atau tidak menyukai, ya, marah kepada seseorang, wa akrahuhu, dan membencinya atau tidak menyukainya, idza ra'aitu, ya, ketika aku melihat, baina ainihi, di antara kedua matanya, atharus sujud, yaitu bekas sujud. Jadi kalau kemudian ada nampak di sujudnya ini ada tanda hitamnya, maka di sini Rasulullah tidak menyukai. Berarti yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW ataupun dalam ayat Al-Quran sebagai bentuk athari sujud, tanda sujud itu bukan dimaksud dengan dahi yang hitam atau kening yang membekas di keningnya.
Ya, ini ada keterangannya ini tentang hadis ini diriwayatkan atau dari Anas bin Malik dan juga tercantum dalam kitab Muhammad Khatib Syarbini, yaitu dalam kitab Tafsir Sirajul Munir, ya, terbitan Beirut Darul Kutub Al-Islamiyah. Nah, itu. Jadi Rasulullah tidak menyukai orang yang dengan mengatakan bahwasanya dia sebagai ahli ibadah kemudian nampak di keningnya tanda sujud yang menghitam. Ya. Dan jika Rasulullah tidak menyukai, berarti itu pertanda bahwasanya Rasulullah itu tidak hitam keningnya. Dan memang tidak ada riwayat dari para sahabat semuanya, sahabat-sahabat yang terkasih tercinta Rasulullah, yang mengatakan bahwasanya Rasulullah jidatnya hitam. Berarti kalau jidat hitam sebagai bentuk tanda sujud itu tidak ada asal-muasalnya, tidak ada sanadnya, tidak ada jejaknya, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ya. Kemudian ada keterangan lain, yaitu tentang ungkapan Ibnu Umar, ya. Ibnu Umar yang melihat seseorang ada tanda hitam di bagian kedua matanya atau di antara kedua matanya. Ya. An Salim Abin Nadur, ya, dari Salim Abu Nadur. Qala, dia berkata, Ja'a rajulun, datang seseorang atau laki-laki, ila bni Umar, kepada Ibnu Umar, ya. Wasallama, lalu mengucapkan salam kepadanya, kepada Ibnu Umar. Alaihi qala, kemudian Ibnu Umar berkata. Ibnu Umar ini adalah Abdullah bin Umar, yaitu anak dari Sayyidina Umar, anaknya dari Umar bin Khattab, yaitu namanya Ibnu Umar, yang nama lengkapnya adalah Abdullah bin Umar. Man anta, siapa kamu? Qala, lelaki itu menjawab, ana hadinuka fulan, ya, aku adalah anak asuhmu, ya. Waro'a, kemudian Ibnu Umar melihat, baina ainaihi, di antara kedua matanya, ya, sajdatan sauda, ya, tanda sujud yang menghitam. Artinya di situ Ibnu Umar melihat seseorang tadi yang ternyata di jidatnya itu tanda hitam. Faqala, kemudian Ibnu Umar berkata, ma hadzal asaru baina ainaika, ya, bekas apa yang ada di antara kedua matamu, ya, maksudnya kenapa kok jidatmu di antara dua mata itu kok ada hitam-hitamnya? Faqad sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah bersahabat atau berteman dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, dan Utsman radhiyallahu anhu, mereka yang diridhai Allah. Fahal taraha huna min syai', apakah kau lihat ada bekas tersebut pada dahiku? Nah, riwayat Imam Baihaqi, ya, ini riwayat Imam Baihaqi, tapi ini bukan, maksudnya adalah bukan dari hadis Rasulullah, tapi hadis yang bersumber dari Ibnu Umar. Artinya hadis dari Ibnu Umar, artinya perkataan dari Ibnu Umar tentang Ibnu Umar ini tidak pernah melihat Rasulullah dan para sahabat Khulafaur Rasyidin yang dahinya itu hitam. Jadi tidak ada pernah sanad, tidak ada asal muasalnya jidat hitam, apalagi mengatakan yang jidat hitam itu sebagai tanda sujud, ya. Kemudian ini ungkapan dari imam atau ulama Al-Biqai, ya. Ulama Al-Biqai mengatakan jika ada orang yang sengaja menghitamkan jidatnya agar nampak dia dikatakan sebagai ahli sujud atau ahli ibadah, maka itulah dikatakan sebagai orang yang riya. Artinya dia mengajakan atau menyengaja agar jidatnya itu hitam, dibuat bagaimana caranya agar jidatnya bisa
menghitam. Jadi gesekkan terlalu keras misalnya, atau gesekkan dengan lama, biar atau niatnya adalah agar jidatnya menghitam. Nah, ini menurut ulama al-Luqai ini sebagai tanda orang yang riya, ya. Jadi orang yang sengaja biar jidatnya hitam, ini bagian dari orang yang riya. Orang riya itu orang yang biar dikatakan dia sebagai orang yang pamer ilmu, pamer ibadah, biar dikatakan dia sebagai orang yang ahli ibadah ketika dilihat manusia karena betapa jidatnya hitam, ya. Kemudian menurut Al-Luqai ini adalah tanda dari sekte Khawarij, ya. Identitas dari Khawarij itu adalah jidat hitam. Ini mengindikasikan, menandakan bahwasanya Khawarij ini kelompok yang merasa paling alim, paling suci, paling islami, sedangkan umat Islam di luar kelompoknya ini adalah orang yang sesat, bahkan kafir, bahkan halal darahnya, atau menuduh orang lain itu sebagai orang yang bid'ah, orang yang sesat, orang musyrik, dan sebagainya. Ternyata menurut Al-Luqai, jidat hitam ini sebagai tanda Khawarij, kelompok yang ekstrim, kelompok yang radikal, seolah-olah dia orang yang ahli ibadah, ahli sujud, tapi keahliannya itu, ibadahnya itu tidak ada membekas di dalam hatinya, hanya sebatas kerongkongan saja, sehingga dia lepas seperti anak panah yang lepas dari busurnya, ya, lepas keimanannya, ya. Nah, ini tanda sebagai Khawarij. Justru inilah jidat hitam inilah yang sebenar-benar bid'ah, karena Rasulullah, para sahabat, dan ulama terdahulu tidak pernah mengatakan bahasanya sebagai tanda jidat hitam ini sebagai bentuk orang yang ahli sujud, ya. Jadi jidat hitam itu bagian dari bid'ah, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, sahabat, dan generasi setelahnya. Wala yadhunnu, tidak disangka, anna minas sima, ya, termasuk tanda bekas sujud, ya, ma yasna'uhu, ya, yang sengaja dibuat, ba'dul mura'ina, sebagian dari orang yang riya, min asari hayatis sujud, ya, ya, bagian dari tanda sujud, fi jabhatihi, yang ada di keningnya atau jidatnya atau dahinya. Faidan, jika demikian, zalika min simal Khawarij, ya, yang demikian itu adalah tanda atau jejak atau kode dikatakan sebagai orang yang sekte Khawarij. Khawarij artinya keluar dari Islam, menyempal dari Islam, membuat bid'ah, tidak sadar dengan kebid'ahannya, tapi dia gemar menuduh kelompok lain sebagai ahli bid'ah, ya. Jadi orang yang suka teriak-teriak bid'ah, teriak-teriak kafir, musik, dan sebagainya, dialah sebenarnya ahli bid'ah. Jadi sebelum dia dikatakan sebagai ahli bid'ah, makanya dia terlebih dahulu menuding kelompok lain sebagai ahli bid'ah, sehingga orang lain itu dia akan ragu dengan ibadahnya, sehingga tidak berani menuduh yang atau mengatakan yang benar-benar ahli bid'ah itu dikatakan sebagai kelompok yang ahli bid'ah. Jadi teriak duluan, ya, teriak biar dia tidak dikatakan sebagai ahli bid'ah. Jadi jelaslah bahwasanya jidat hitam, tanda hitam ini bukanlah bekas sujud, ya, karena bekas sujud bukan terletak dari jidat hitam, bukan terletak dari seberapa hitamnya dahinya, seberapa besar ratanya tanda hitam yang ada di dahinya, ya. Nah, atas dari sini kita semuanya perlunya untuk ketika bertemu dengan orang lain, berinteraksi kelompok lain, umat Islam yang lain, maka kita pun juga harus santun. Jangan kemudian kita juga sembarangan menuduh. Ketika ada orang yang jidatnya hitam, langsung kita katakan orang yang riya, orang yang sombong, atau orang yang pamer dengan amal ibadahnya. Ya, kenapa demikian? Kita tidak boleh berbaik sangka, karena tanda riya atau tidaknya itu urusannya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya untuk kita
tidak berburuk sangka, dan hendaknya kita mengedepankan baik sangka. Ya, bisa jadi memang dia tidak sengaja untuk menghitamkan jidatnya, tapi memang murni semata-mata memang jidatnya ada tanda bekas sujudnya. Artinya bukanlah suatu kesengajaan. Jadi kita tidak bisa memukul rata atau menuduh semuanya orang yang jidatnya hitam itu orang yang riya atau orang yang sombong atau orang yang sengaja menghitamkan jidatnya. Bisa terjadi secara alami, bisa memang sengaja kelompok-kelompok tertentu, yaitu kelompok Salafi Wahabi yang sengaja menghitamkan jidatnya agar dikatakan sebagai orang yang ahli sujud atau ahli ibadah. Ya, mengira dari ayat Al-Quran yang dikatakan sebagai asar sujud itu benar-benar secara tekstual jidatnya harus hitam. Ya, nah itu. Maka kita tidak boleh berburuk sangka, karena urusannya dia ri atau tidaknya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada dirinya dan Allah semata yang tahu. Jadi kita hendaknya untuk mengedepankan baik sangka. Jadi konten ini bukan maksud untuk kemudian menyinggung menuduh sembarangan setiap orang yang jidatnya hitam itu orang yang riya atau sombong angkuh atau minta dikatakan sebagai ahli ibadah, bukan demikian. Ya, kita hendaknya mendahulukan atau mengedepankan baik sangka. Dan konten ini tujuannya adalah agar kita bisa lebih berhati-hati, lebih untuk waspada dengan amal ibadah kita. Jangan sampai amal ibadah kita hilang sirna hanya karena kita memiliki sikap riya atau sifat buruk lainnya. Ya, karena riya ini betapa cepatnya menghapus segala amal, seperti api yang memakan kayu bakar, betapa cepatnya. Ya, nah itu hendaknya kita untuk bisa menjaga riya agar tidak terkena penyakit riya, pamer agar dilihat orang lain sebagai ahli ibadah. Maka hendaknya kita sembunyikan ibadah kita, atau kita beribadah dengan sewajarnya saja. Jadi menyembunyikan kalau kita punya amal baik itu kita sembunyikan, atau kita beramal atau beribadah yang itu tidak diketahui oleh manusia. Ya, agar kita lebih berhati-hati menyucikan hati kita, benar-benar ikhlas kepada Allah beribadah, tidak sedikit pun setetes pun di dalam hati kita ada sikap riya atau pamer. Ya, jadi itu poinnya, betapa mudahnya kita dalam berislam, tanpa harus jidat kita hitam, tanpa harus kemana-mana kita pakai gamis, tanpa harus menggunakan busana yang ada di Timur Tengah. Ya, tapi tetap kita mencintai budaya kita selagi selaras dengan ajaran Islam. Ya, kemudian kita berislam tanpa harus meninggalkan jejak atau budaya kita, tanpa harus jidat kita sengaja untuk kita hitamkan. Insya Allah tanda sujud itu hanya Allah yang mengetahui, tanpa harus kita hitamkan jidat kita. Allah pasti mengetahui segala amal baik kita. Jadi intinya yang jidat hitam belum tentu riya. Bisa jadi yang tidak jidat hitam pun bisa jadi dia terkena penyakit riya, jadi tidak bisa dipukul rata. Yang jidat hitam bisa jadi memang dia ahli ibadah, atau memang karena unsur riya itu tadi. Yang jidatnya tidak hitam karena memang dia benar-benar ahli ibadah yang tidak membekas di jidatnya, atau memang juga dia orang yang memang malas beribadah. Jadi semuanya, segala amal kita masing-masing, amal perbuatan kita masing-masing, itu kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaknya kita untuk bisa berhati-hati menjaga amal kita tidak hilang, tidak sirna hanya karena kurangnya ikhlas dalam diri kita. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, dan sedikit pun tidak terhinggapi dari penyakit riya atau penyakit pamer. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu yang bisa saya sampaikan. Segala kesalahan, segala kekurangan mohon untuk dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin jika sahabat-sahabat semuanya ingin menambahi, silakan untuk bisa ditulis di kolom komentar. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.